Halo, salam jumpa lagi dengan saya Tina, dan hari ini saya bersama dengan dua teman kita dari Jakarta, Eka dan Fani. Halo, salam kenal, nama saya Tiffany dari Jakarta. Orang kudus hari ini adalah Beato Bonaventure, beda dengan Santo Bonaventure. Dan hari ini, hari pertama dimulainya novena kepada kanak-kanak Yesus dari Praha. Novena ini dimulai oleh Pater Cyrilis dengan beberapa banyak kisah mujizat dan keajaiban. Jadi setiap orang yang melakukan novena kepada kanak-kanak Yesus, mintalah hadiah Natal dan Tahun Baru, pasti dikabulkan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Zefanya. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu, karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. The reading from Zephaniah. Thus says the Lord, woe to the city, rebellious and polluted, to the tyrannical city. She hears no voice, accepts no correction. In the Lord she has not trusted, to her God she has not drawn near. For then I will change and purify the lips of the peoples, that they all may call upon the name of the Lord, to serve him with one accord. From beyond the rivers of Ethiopia, and as far as the recesses of the north, they shall bring me offerings. On that day you need not be ashamed of all your deeds, your rebellious action against me. For then will I remove from your midst the proud braggarts, and you shall no longer exalt yourself on my holy mountain. But I will leave as a remnant in your midst, a people humble and lowly, who shall take refuge in the name of the Lord, the remnant of Israel. They shall do no wrong and speak no lies, nor shall there be found in their mouth the deceitful tongue. They shall pasture and couch their flocks, with none to disturb them. This is the word of the Lord. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan mendengarkan doa orang beriman.
Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Refren, Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Refren, Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Refren, Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Refren, Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Refren, Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Responsorial Psalm. The Lord hears the cry of the poor. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me and be glad. Responsorial Psalm. The Lord hears the cry of the poor. Look to him, that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the Lord heard, and from all his distress he saved him. Responsorial Psalm. The Lord hears the cry of the poor. The Lord confronts the evildoers, to destroy remembrance of them from the earth. When the just cry out, the Lord hears them, and from all their distress he rescues them. Responsorial Psalm. The Lord hears the cry of the poor. The Lord is close to the brokenhearted, and those who are crushed in spirit he saves. The Lord redeems the lives of his servants. No one incurs guilt who takes refuge in him. Responsorial Psalm. The Lord hears the cry of the poor. Hallelujah. 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 Come, O Lord, do not delay. Forgive the sins of your people. Hallelujah. Hallelujah. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."
Demikianlah sabda Tuhan. Readings taken from the Gospel of Matthew. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "What is your opinion? A man had 2 sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.' The son said in reply, 'I will not.' But afterwards he changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, 'Yes, sir,' but did not go. Which of the 2 did his father's will? They answered, 'The first.' Jesus said to them, 'Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him, but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him.'" The words of the Lord. Thanks be to God. Bacaan tambahan. Bacaan diambil dari kitab Mika. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. In days to come, the mount of the Lord's house shall be established as the highest mountain. It shall be raised above the hills, and people shall stream to it. Many nations shall come and say, Come, let us climb the Lord's mountain, to the house of the God of Jacob, that he may instruct us in his ways, that we may walk in his paths. For from Zion shall go forth instruction, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between many peoples, and set terms for strong and distant nations. They shall beat their swords into plowshares,
and their spears into pruning hooks. One nation shall not raise the swords against another, nor shall they train for war again. They shall all sit under their own vines, under their own fig trees, undisturbed. For the Lord of hosts has spoken. Though all peoples walk, each in the name of its God, we will walk in the name of the Lord, our God, forever and ever. On that day, oracle of the Lord, I will gather the lame, and I will assemble the outcasts, and those whom I have afflicted. I will make of the lame a remnant, and of the weak a strong nation. The Lord shall be king over them on Mount Zion, from now on and forever. This is the word of the Lord. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.